Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi nih ya di sesi pembahasan soal UTBK tahun 2021, masih soal tentang TPS ya, pengetahuan kuantitatif. Jadi ini lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya, yang part 3. Nah, ini yang part 4-nya nih. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita bahas soal yang pertama. Kita baca dulu yuk. Sudut-sudut pada gambar di bawah ini gambarnya ya guys, ya berada di pusat lingkaran-lingkaran yang diameternya sama. Jadi eh, sudut-sudut segitiga di sini ya itu berada di pusat lingkaran-lingkaran di sini ya. Nah, lingkaran-lingkarannya ini tuh diameternya sama nih guys. Oke, ini ada keterangannya nih ya, diameternya sama. Kemudian jika keliling dari segitiga itu 12 cm ya. Jadi keliling segitiganya ini 12 cm. Nah, pertanyaannya adalah keliling setiap lingkaran adalah titik-titik sentimeter. Oke, gimana nih caranya nih guys? Nah, jadi di sini kita tahu bahwa lingkarannya di sini ya, itu kan sama nih ya, diameternya sama. Oke. Nah, berarti segitiga di sini nih segitiga apa jenisnya? Segitiga sama kaki kah atau segitiga sama sisi atau segitiga sembarang nih? Ya jelas segitiga sama sisi gitu ya. Kok bisa gitu? Iya, karena dari sini ke sini ya panjang setiap sisi segitiganya ini sama karena ini merupakan diameter, ya enggak? Jadi dari sini ke sini nih kan jari-jarinya lingkaran ini gitu kan. Dari sini ke sini juga jari-jari gitu ya. Nah, ini juga gitu. Ini jari-jari, ini jari-jari ya. Ini juga gitu, jari-jari, jari-jari. Oke, karena ini diameternya sama nih setiap lingkarannya, berarti kan ya otomatis ketiga sisi di sini punya segitiga kan sama gitu. Oke. Nah, jadi segitiganya di sini ketahuan adalah segitiga sama sisi nih, ya kan? Kalau misalkan kita tahu kelilingnya itu sama dengan 12, kan berarti kan kita bisa cari nilai R-nya di sini, ya enggak? Jadi kelilingnya kan berarti kan 3 kali sisi ya, 3 kali sisi segitiga. Di mana sisinya itu adalah 2R kan? Berarti ini 3 kali 2R sama dengan 12. Berarti 6R sama dengan 12. Berarti jari-jari lingkarannya berapa? Iya, 2 cm. Kalau kita disuruh nyari kelilingnya, ya udah, berarti keliling lingkaran ya. Ini tadi keliling segitiga ya. Berarti kan tinggal pakai persamaan 2 pi R gini aja kan? Nah, berarti 2 kali pi, R-nya 2. Berarti 4 pi cm. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, simpel ya. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita langsung lanjut soal berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Diketahui persegi yang memiliki sisi P. Oke, jadi perseginya ABCD, panjang sisinya itu P guys ya. Nah, kita disuruh nyari nilai P ini berapa gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, kita punya ada 3 garis kayak gini nih ya. Ini. Oke, garis ini sama ini siku-siku, garis ini sama ini juga siku-siku nih. Ya kan? Nah, ini panjangnya 14, kelihatan nggak nih? Ini 14 ya. 14, ini 7, ini 5. Nah, cara nyari P-nya gimana kalau diketahui data kayak gini? Ayo, gimana nih? Nah, kalau kamu nggak tahu ininya, apa namanya, istilahnya, triknya agak sulit nih guys ya. Tapi kalau kamu tahu, sebenarnya ini gampang banget gitu. Ya, ini aku hapus dulu deh. Ya. Nah, jadi caranya gimana? Simple banget sebenarnya. Kita tinggal bikin garis bantuan ya. Yang pertama itu yang sejajar dengan garis ini, ditarik dari sini. Jadi kita bikin garis yang sejajar guys. Panjangnya sama juga ya. Jadi gini kira-kira. Nah, gini ya. Nah, berarti kan otomatis ini juga siku-siku nih, ya. Nah, kayak gitu. Terus yang berikutnya, kita bikin garis bantuan lagi yang sejajar dengan garis ini, guys. Ya. Nah, jadi kita tarik dari sini. Akhirnya nanti kan pas gini ya, kayak membentuk segi empat gini. Oke? Kebayang ya? Nah, setelah ini gimana? Nah, setelah itu kita tarik garis dari sini ke sini nih. Oke? Nah, gini nih, ya. Oke? Nah, berarti kan untuk nyari ini diagonal perseginya ini BD. Nah, kita kan bisa pakai
dua cara nih guys. Yang pertama itu kita bisa pakai ini nih ya. Pakai DA sama AB. Ini kan siku-siku di sini, ya enggak? Berarti DB kan berarti akar DA kuadrat atau P kuadrat ditambah ini kan AB kuadrat kan sama P juga nih ya. Nah, berarti ini berapa? Akar 2P kuadrat. Gitu kan? Atau ini P akar 2. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa cari DB dari segitiga yang ini. Nah, kayak gitu. Misalkan ini aku namain E gitu ya. Ini siku-siku di sini nih, guys. Oke, karena sama dengan ini kan, ini siku-siku. Ya, ini juga siku-siku. Berarti ini siku-siku. Nah, tapi kan kita perlu cari BE sama ini ke sini nih. Ya udah kan, sebenarnya sama aja. Ini ke sini kan sama dengan ini ke sini. Berarti ini kan 5, ya kan? Dari sini ke sini sama dengan ini. Berarti itu 7. Berarti DB selain bisa dicari pakai cara seperti ini, itu bisa dicari pakai akar. Ya, berarti kan DE kuadrat ini, berarti kan 14 tambah 5 ya, berarti 19 kuadrat ditambah dengan EB kuadrat, 7 kuadrat. Nah, gitu guys. 19 kuadrat berapa? Ya, ini 361 ya. Nah, yang ini berapa? 49. Berarti ini 0, nyimpen 1, 1, ini 410. Udah, kita tinggal bikin persamaan aja kan. Berarti ya DB sama dengan DB. Berarti P akar 2 itu sama dengan akar 410. Jadi P-nya sama dengan akar 410 bagi akar 2. Ya, sama dengan akar 410 bagi 2. Berarti berapa? Akar 205. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Diketahui gambar di samping, ini gambarnya ya guys, sebagai berikut. Nah, jika ADEG itu merupakan sebuah ini ya, jajaran genjang. Oke. Nah, kita disuruh nyari sudut ini nih, HDB. Berarti kan yang ini nih, sudut HDB. Nah, ini yang dicari nih, ya. Ini berapa nih nilainya gitu kan. Nah, gimana nih caranya? Oke, kita sekarang lihat informasi yang pertama. ADEG ya, yang ini nih ya, itu adalah jajar genjang gitu kan. Nah, kamu mesti tahu sifat-sifat dari jajar genjang. Aku coba gambar lagi di sini ya. Misalkan kayak gini nih. Jadi ADGE-nya aku gambar di sini ya. Nah, gini kan kira-kira kan. Oke. Nah, anggap aja sama gitu ya. Jadi ini A, ini G, ini E, ini D. Ya. Nah, kita mesti tahu nih sifat-sifat dari jajar genjang. Berarti kan sudut yang ini itu kan sama dengan ini, ya. Nah, untuk sudut yang ini itu akan sama dengan ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kita bisa cari yang mana nih sekarang? Nah, sebenarnya kita bisa cari sudut yang ini nih guys, yang sudut G-nya. Dari mana? Nah, kamu perhatikan garis lurus ini. Ya, kalau garis lurus kan berarti kan sudutnya 180 tuh. Nah, ini kan kita tahu ini 70. Berarti sini kan bisa kita cari ya. Karena kan kalau garis lurus kan sudutnya 180. Berarti sini berapa? Ya tinggal ngurangin kan. 180 dikurangin 70. Berarti berapa? Iya, 110. Ya, 110. Nah, berarti ini juga berapa? 110. Ya. Nah, kalau nyari sudut ini gimana? Nah, kalau nyari sudut ini itu sebenarnya simpel aja, kamu tarik garis putus-putus di sini ya, perpanjangannya ini. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan 110 nih ya. Sama dengan ini karena dia sehadap. Berarti kalau yang ini ya 70 kan? Karena kalau satu garis lurus gini kan sudutnya 180. Berarti ini 70 gitu. Berarti sini kita tahu 70 gitu guys ya. Nah, kita bisa nyari sudut ini HDB kalau kita tahu sudut yang ini. Berarti kita harus cari dulu. Oke? Nah, caranya gimana nih? Oke, gini. Ini kan sudutnya bertolak belakang ya antara sudut yang ini nih guys ya sama yang ini. Berarti ini sama nih 70. Oke? Ini 70, ini 30. Berarti kita kan bisa cari yang ini. Kan jumlah semua sudut pada segitiga yang ini ya itu kan 180
80. Berarti kalau ini 70, ini 30, berarti kan udah 100. Berarti ini berapa? 80, ya kan? Ini sama ini kan bertolak belakang, berarti ini juga 80 gitu. Nah, ini 80, ya kan? Yang ini 80, kemudian yang ini 70. Kalau dijumlahin kan berarti 150 tuh. Berarti kan ini 30 ya, karena jumlah suma sudut dalam segitiga itu 180 gitu. Ya udah, berarti kan kita bisa cari sudut HDB ini, karena sudut ini, sudut segini ini itu kan 110 sama dengan yang ini, ya. Nah, berarti sudut ini cara nyarinya ya 110 dikurangin 30, ya. Kemudian dikurangin 30 lagi, ya kan? Berarti berapa? Iya, berarti 50. Jadi jawabannya yang mana nih? Iya, jawabannya adalah yang E. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya guys. Kita baca dulu yuk. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jika titik P pusat ADHE, kita disuruh nyari jarak titik B ke P. Oke, jadi kita disuruh nyari jarak titik B ke P ya guys. Aku coba gambarin dulu nih kubus ABCDEFGH-nya ya. Nah, ini nih ya. Nah, sekarang kita tahu nih kalau panjang rusuknya itu 8 cm ya. Ini aku gedein dulu deh ya. Nah, segini deh. Nah, kita tahu panjang rusuknya 8 cm. Aku tulis di sini nih, 8 cm. Kemudian P itu pusatnya ADHE ya. Pusat tuh berarti perpotongan diagonal sisinya ini ya. Jadi ini perpotongannya. Bentar, aku bikin yang rapi dulu ya. Nah, kira-kira kayak gini nih guys, ya kan? Nah, ini titik P-nya nih. Oke? Nah, kita disuruh nyari jarak B ke P, berarti dari sini ke sini nih. Ya kan? Oke. Jarak antara dua titik nih, ya. Nah, gimana nih caranya nyari jarak dari B ke P ini? Nah, sebenarnya caranya gampang aja guys. Yang pertama kita proyeksikan dulu titik P ini ya ke sisi AD. Jadi kita turunin ke sini nih. Nah, ini P aksen gitu ya. Misalkan P aksen. Oke. Kemudian ya udah kita tarik garis ke sini ke titik B ya. Ini aku bikin nggak putus-putus ya biar nggak bingung ya guys. Nah, gini ya. Nah, gini terus kita tarik ke B. Nah, ini siku-siku di sini nih guys. Oke, kebayang ya. Jadi kalau aku gambar di luar segitiganya kayak gini nih. Nah, ini P aksennya, nah ini B-nya. Kita kan mau cari yang ini nih. Nah, berarti kita harus cari PP aksen sama P aksen B dulu. PP aksen berapa nih panjangnya? Nah, sebenarnya ini kan setengah dari ini ya, setengah dari rusuknya, ya kan? Dari sini ke sini nih kan ya rusuk kubus. Ya, berarti kalau sini ke sini setengahnya. Kalau rusuknya 8 berarti di sini 4. Gitu kan? Nah, sekarang kita tinggal cari yang P aksen B ini. Gimana caranya? Nah, kita pakai segitiga ini guys ya. P aksen A sama B. Ini siku-siku di sini nih guys. Oke? Nah, berarti kalau mau cari P aksen B, nah ini kan sisi miringnya nih. Berarti akar A ke P aksen sama ya, setengah dari sisi, berarti sini 4. 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, 16 ditambah 64 nih. Berapa? Akar 80. Nah, ini akar 80. Udah, kita bisa cari PB. Caranya ya pakai Pitagoras juga, karena ini kan siku-siku. Ya, berarti akar 4 kuadrat ditambah akar 80 kuadrat. Berarti 16 ditambah 80 alias akar 96. Akar 96 itu sama dengan akar 16 kali 6. Akar 16 itu 4. Jadi ini 4 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, simpel ya. Kita lanjut aja soal yang berikutnya. Oke guys, lanjut soal berikutnya ya. Diketahui kubus ABCDEFGH, ini udah aku sediain kubusnya ya. Dengan panjang rusuk itu 4 akar 2. Oke. Jika titik P itu di tengah-tengah AB,
Misalkan di sini nih titik P nih, ya. Ini tengah-tengahnya ya. Dan Q itu di tengah-tengahnya BC, ini Q-nya. Oke. Nah, ini nih, ya. Maka, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P-nya 6/2, Q-nya itu jarak H ke PQ. Jadi ini aku tarik garis ya. Misalkan garisnya gini nih guys. Nah, gini. Oke, kita disuruh nyari ini hubungan antara P dan Q ya, di mana P-nya 6/2, Q-nya itu jarak H ke PQ, H ke garis ini. Nah, berarti kita harus cari dulu nilai Q-nya ini berapa gitu. Ya. Nah, berarti ini kan jarak dari sebuah titik ke garis. Nah, caranya gimana nih? Nah, pertama kita bikin garis bantu dulu dari H ke P, ya. Nah, kayak gini nih. Kemudian dari H ke Q. Nah, gini nih, ya. Nah, jadi kalau teman-teman amati, ya, sebenarnya segitiga HPQ ini itu adalah segitiga sama kaki guys. Jadi HP itu sama dengan HQ, ya. Loh, kok bisa gitu? Kok tahu kalau dia sama kaki? Iya, jadi nanti kalau teman-teman cari hasilnya akan sama ya. Cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya gini. Ini kita proyeksikan ke sini ya, ke FG titik Q-nya ini Q aksen misalkan ya. Terus ini kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini siku-siku di sini nih guys ya. Nah, ini juga gitu nanti sama ya. Kalau hanya ini teman-teman tarik ke bawah kan ke sini nih. Ya kan? Kemudian ditarik ke sini. Nah, siku-siku di sini. Nah, nanti sama. Ini tuh kan rusuk kubus ya. Nah, yang ini itu nanti panjangnya akan sama dengan ini. Ini kan sama tadi. Ya, ini rusuk kubus. Oke. Nah, H Q aksen itu akan sama dengan DP. Ya, makanya nanti ini dia sama kaki kayak gitu. Ya. Tapi kita perlu cari satu aja nih. Oke. Nah, tadi kan panjang rusuknya 4/2. Berarti Q aksen ini kan sama dengan CG, berarti dia juga 4/2 gitu ya. Nah, kemudian kalau mau cari H Q aksen gimana? Nah, nyarinya dari segitiga HG Q aksen. Ini siku-siku di sini. Ini rusuk kubus berarti 4/2. Nah, G Q aksen ini itu separuhnya, berarti dia ini ke sini itu 2/2. Kayak gitu. Ya, berarti kalau mau cari H Q aksen, oke. H Q aksen ya pakai Pitagoras aja kan, karena dia kan sisi miringnya kan. Sisi miring segitiga HG Q aksen. Berarti 4/2 kuadrat ya, ditambah ya kalau sisi miring ya. 2/2 kuadrat. Gitu. Jadi ini 16 kali 2 32 ditambah 4 kali 2 8. Ini berarti akar 40 nih ya. Jadi ini akar 40. Oke. Nah, kalau mau cari H Q ya udah gampang kan? Ya, ini aku hapus dulu. Berarti H Q kan ya kita pakai Pitagoras juga karena H Q ini kan sisi miring dari segitiga H Q aksen Q. Ya. Jadi H Q itu akar dari ini, guys. Akar 40 ini, akar 40 kuadrat ditambah dengan nah, ini Q aksen Q 4/2 kuadrat. Berapa nih hasilnya? Jadi ini 40 ditambah 16 kali 2, 32 ya. Jadi dia akar 72 nih. Nah, ini akar 72. Nah, nanti kalau teman-teman hitung ini juga sama akar 72 ya. Nah, dari mana ya? Dari sini nanti segitiga ini, siku-siku ini. Oke, HDP ya. Nah, ini nggak usah aku hitung di sini, tapi kalau teman-teman mau itu nggak apa-apa ya. Nah, sekarang PQ. PQ-nya berapa? Ya, kita cari dulu. PB kan berarti kan separuhnya 4/2. Berarti ini 2/2 ya. Karena rusuknya tadi kan 4/2. BQ juga gitu. Ini 2/2. Ini kan siku-siku di B nih sebenarnya ya. Jadi kita bisa cari PC nih di sini. Akar PB kuadrat tambah PQ kuadrat. Berarti 2/2 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat. Berarti ini 8 tambah 8. Akar 16 berarti 4 ya. Jadi ini 4. Kayak gitu teman-teman. Kalau aku gambar di luar segitiganya ya.
Aku gambar di luar nih segitiga PQH. Oke. Jadi nanti kan gambarnya gini nih guys, ya kan? Ini P, ini Q, ini H. Ya, ini akar 72, ini juga akar 72, ini 4 kan, ya. Nah, kalau mau cari jarak dari H ke PQ, berarti kan yang paling dekat. Berarti kan ini harus kita proyeksikan ke sisi PQ ini tegak lurus kan. Otomatis nanti ini kan pas di tengahnya. Iya kan? Berarti ini ke sini tuh 2, ini ke sini tuh 2 gitu ya. Empatnya ini aku hapus aja deh, ya. Nah, kayak gitu kan, teman-teman. Jadi dari sini nanti ya kita bisa cari nih jarak dari H ke PQ. Ya berarti kan sama dengan H ke titik ini. Misalkan ini aku namain H aksen gitu ya, titik ini ya. Ini H aksen. Misalkan aku tulis di sini. Nah, berarti jarak dari H ke PQ itu sama dengan HH aksen. Nah, nyarinya gimana? Ya kita pakai segitiga ini aja. H aksen Q. Ya kan siku-siku di H aksen. Berarti kalau mau cari H aksennya ya dikurangin kan. Akar 72 kuadrat dikurangin 2 kuadrat. Berapa nih? 72 dikurangin 4. Berarti akar 68. Ya enggak? Jadi ini akar 68. Berarti hubungannya gimana P sama Q? Nah ini jadiin dulu bentuk akar. Kalau kita masukin ke akar kan berarti kan dikuadratin ya. Nah kayak gini. Berarti ini akar 36 kali 2, 72. Akar 72 sama akar 68 ya gedean akar 72. Berarti P-nya lebih besar Q. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Bisa ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Diketahui persamaan garis L1 Y sama dengan MX dikurangin B ya. Persamaan garis L2 Y sama dengan 2X plus 1. Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Di sini kita punya dua data nih. Yang pertama M-nya lebih besar 2, yang kedua B-nya lebih besar daripada min 1. Nah, pilihannya ada 5 ya, dari A sampai E. Yang pertama, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, dan seterusnya. Oke, gimana nih caranya? Nah, misalkan aku punya koordinat kartesius gini nih guys ya. Yang dimaksud kedua garis berpotongan tepat di sumbu X itu ya titik potongnya di sumbu X. Misalkan garis pertama gini nih, ya kan? Nah, berarti garis keduanya kayak gini. Nah, ini berpotongan di sumbu X gitu ya. Bisa juga misalkan garis duanya gini. Nah, kayak gini nih. Ini sama ya, berpotongan di sumbu X. Nah, titik koordinatnya kan berarti kan ya misalkan X1, 0 gitu kan. Y1-nya kan mesti 0 karena dia terletak di sumbu X. Nah, jadi syaratnya Y-nya itu harus 0 ya kalau dia berpotongan tepat di sumbu X. Jadi titik potongnya kira-kira X1, 0 ginilah ya. Bukan kira-kira, tepatnya gitu ya. Nah, sekarang cara nyarinya gimana? Ya kita ini aja teman-teman, kita eliminasi aja atau substitusi deh. Ya, misalkan Y sama dengan Y. Berarti MX dikurangin B ya. Itu sama dengan 2X ditambah 1 gitu kan. Ini aku pindah ke ruas kiri, yang 2X jadi minus ya. Yang B-nya aku pindah ke kanan jadi plus. Nah, gini kan. Jadi ini aku faktorin M-2X sama dengan B plus 1. Jadi X-nya sama dengan B plus 1 per M-2. Nah, ini X1-nya yang ini nih ya. B plus 1 M-2. Oke. Aku tulis di sini deh. B plus 1 per M-2. Kayak gitu ya. Nah, kalau mau cari ini Y1-nya yang nilainya 0 gimana caranya? Ya masukin aja, boleh ke sini, boleh ke sini. Biar gampang aku masukin ke sini ya, ke persamaan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali X. X-nya itu B plus 1 per M-2. Nah, terus kan ditambah 1 nih. Ya. Nah, ditambah 1. Nah, ini harus nilainya sama dengan berapa? Harus 0 gitu kan, ya. Nah, ini kan kita
nggak bisa menyimpulkan nilai ini sama dengan 0 tanpa tahu B sama M-nya, ya enggak? Ya. Nah, di sini masalahnya adalah datanya di sini itu dalam bentuk interval, ya kan? Jadi nggak persis M-nya berapa, B-nya berapa gitu kan. Jadi ya nggak bisa, teman-teman. Ya, nggak bisa kita tahu apakah kedua garis ini berpotongan tepat di sumbu X gitu loh. Yang jelas supaya Y-nya ini sama dengan 0, berarti kan gimana nih? B plus 1 per M min 2-nya harus bernilai berapa? Jadi B plus 1 per M min 2-nya kan otomatis harus bernilai ya min setengah kan? Ya. Karena 2 kali min setengah tambah 1 kan 0. Nah, kita nggak tahu B-nya berapa, persisnya M-nya berapa. Jadi dua data ini ya nggak bisa digunakan untuk menentukan apakah kedua garis ini berpotongan tepat di sumbu X gitu. Ya, jadi jawabannya yang mana nih? Yang E ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan f kuadrat x min 8fx sama dengan 9 dan fx sama dengan setengah x adalah titik-titik. Oke, jadi kita disuruh nyari nilai x nih ya. Kemudian kita punya sistem persamaan ini ya. Ini sama ini. Misalkan yang ini aku namain persamaan 1 nih ya. Jadi f kuadrat x min 8fx sama dengan 9. Nah, kalau kita mau cari X-nya ini, berarti kita mesti temukan dulu gitu ya. Fx-nya ini gimana fungsinya? Caranya gimana? Nah, caranya ya kita selesaikan persamaan kuadrat ini gitu ya. Nah, ini biar lebih simpel, aku bikin permisalan dulu. Misalkan fx di sini aku ganti dengan A ya. Sehingga nanti persamaannya jadi gini kan. F kuadrat X ini kan sama aja dengan fx kuadrat ya. Jadi ini A kuadrat min 8A sama dengan 9. Nah, kayak gini kan. 9-nya kalau aku pindah ke ruas kiri jadi minus kan. Berarti ini langsung aku pindah jadi minus 9 sama dengan 0. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa cari A-nya nih. Caranya gimana? Ya kita faktorin. Caranya gimana? Faktorkan. Nah, kamu cari dua bilangan, kalau dikalikan ya itu hasilnya ini. Minus 9, ini kalau dikali ya. Dua bilangan ya. Kamu cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 9, kalau dijumlah hasilnya minus 8. Nah, berarti bilangannya berapa? Iya, bilangannya minus 9 sama plus 1. Kalau dikaliin kan, min 9 kali 1 kan min 9. Kalau dijumlah min 8. Nah, kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat A-nya. Berarti kan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, A min 9 sama dengan 0. Atau A plus 1 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 9 atau A-nya sama dengan min 1. Gitu. Nah, A tadi kan apa? Sama dengan Fx. Berarti Fx-nya sama dengan 9. Atau Fx-nya sama dengan min 1. Nah, kalau mau cari nilai X-nya ya kita masukin ke persamaan yang kedua. Oke, jadi yang pertama ini aku masukin dulu deh. Fx sama dengan setengah X gini kan. Nah, tadi kan ada dua kemungkinan. Berarti kita bisa pakai dua-duanya. Yang pertama, Fx-nya itu sama dengan 9. Berarti 9 sama dengan setengah X. Berarti X-nya berapa? 18 kan ya. Yang kedua, 9, bukan 9 ya. Pakai yang min 1 sekarang. Min 1 sama dengan setengah X. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan min 2. Jadi nilainya 18 atau min 2. Berarti jawabannya yang mana nih? Iya, yang C ya. Min 2 atau 18. Dibolak-balik nggak apa-apa guys. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya. Ya, kita lanjut soal berikutnya ya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya nih guys ya. Daerah yang diarsir pada gambar di atas dinyatakan titik-titik. Yang A, B irisan C komplement irisan A, yang B, B komplement irisan C komplement, dikurung irisan A, dan seterusnya. Oke, gimana nih? Ini soal tentang ini ya guys, irisan atau gabungan ya dari sebuah himpunan. Kita disuruh nyari yang diarsir ini, yang warna kuning ini maksudnya ya.
Nah, itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang seperti apa gitu. Oke. Nah, di sini aku coba kasih yang belum dikasih ini ya, arsiran ya. Nah, kayak gini. Jadi yang ini kan yang A nih ya. Ini A, ini B ya, yang sini, yang ini yang C gitu kan. Oke. Nah, kita mau cari yang di sini nih, ya kan? Yang sini kan. Nah, itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu deh yang A. Ini kan B irisan C komplement. Nah, B kan berarti yang ini kan. Misalkan yang B aku warnain warna hijau ya. B kan ini ya. Nah, kalau C komplement yang mana? Nah, ini harus hati-hati nih ya. Kalau C kan ya yang di lingkaran C ini kan. Nah, kalau komplement berarti selain C yang ada di sini. Nah, berarti yang mana aja kalau selain C? Misalkan aku kasih warna biru ya. Ya berarti ya sini guys. Pokoknya yang enggak C ya. Nah, ini nih. Ya kan? Nah, berarti kalau B irisan C itu sebenarnya yang mana? Nah, yang numpuk antara biru sama hijau, ya kan? Berarti kan yang di sini doang nih. Misalkan aku kasih warna merah ya. Yang di sini doang nih. Nah, yang beririsan kan ini nih, guys. Iya kan? Oke, aku hapus dulu yang lain ya, warna yang lain ya. Nah, irisannya tadi kan yang ini nih. Ya, jadi B irisan C komplement itu yang merah ini. Nah, ini kemudian diiris sama A. A-nya yang mana? Misalkan aku kasih warna ungu nih ya. A-nya. A-nya kan ini. Ada irisannya nggak? Yang A ini bukan menunjukkan daerah yang warna kuning ini. Oke. Sekarang kita cek yang B ya. Ini aku hapus dulu. Oke, sekarang kita cek nih. Ini kan B komplement, berarti selain B. Nah, berarti misalkan aku pakai warna kuning, selain B kan berarti yang ini nih ya. Nah, ini B komplementnya gitu kan. Kalau C komplement berarti yang mana? Ya selain C. C-nya kan yang di lingkaran ini. Berarti kalau selain C, misalkan aku kasih warna yang hijau, berarti kan ini nih guys ya. Nah, ini kan C komplement kan ini, ya kan? Nah, kalau B komplement irisan C komplement berarti yang tumpang tindih tuh antara warna hijau sama kuning, berarti yang mana? Nah, berarti yang ini kan, yang tumpang tindih kan yang ada di sini doang. Oke, misalkan ini aku kasih warna yang merah nih, ya. Nah, jadi daerahnya yang ini kan, B komplement irisan C komplement, ya enggak? Nah, kemudian dia diiris lagi sama A. Oke. Jadi misalkan ini A-nya di sini aku kasih warna hijau deh. Nah, ini kan. Nah, berarti irisannya yang mana? Ya tetap yang ini kan, ya, yang warna merah ini kan. Nah, berarti kan daerahnya kan ya segini doang ini guys ya. Nah, berarti kan sama dengan ini, gitu kan. Nah, jadi jawabannya ini yang B, oke, sesuai. Jadi kayak gitu aja caranya. Oke, bisa ya? Oke, lanjut soal berikutnya ya. Jika integral fx dx dari 1 sampai 3 nilainya akar 3, nah kita disuruh nyari nilai dari integral seperakar x f akar x dx batasnya dari 1 sampai 9. Oke, gimana nih caranya? Jadi di sini kita disuruh nyari integral dari ini kan 1 per akar x f akar x dx. Batasnya dari 1 sampai 9 gitu kan. Nah, cuman di sini kita nggak tahu fx-nya berapa gitu ya. Kita taunya integral fx dx batasnya dari 1 sampai 3 akar 3. Nah, berarti kita harus bisa ngubah bentuk ini ya supaya nanti bisa bentuknya jadi kayak gini. Nah, gimana nih caranya? Nah, kita bisa pakai metode substitusi guys. Jadi kita misalkan dulu gitu ya. Anggaplah akar x itu sama dengan a gitu kan. Nah, ini kita turunin nih. Turunan a terhadap x berarti kan sama aja dengan ini kan turunan x pangkat setengah kan ya. Nah, ini kan simple aja berarti ya udah setengah x ini kurangin 1 min setengah ya. Atau turunan a terhadap x itu sama dengan 1 per 2 x pangkat min setengah. Kalau kita jadiin pangkat positif berarti kan 1 per x pangkat setengah gitu ya. Tapi di bawah gini. Nah, x pangkat setengah itu sama dengan apa? Sama dengan akar x. Kayak gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Bentuk ini sebenarnya bisa juga ditulis jadi gini ya. dA
sama dengan ini 2 akar X-nya aku pindah ke sini nggak apa-apa nih ya. Ini DX. Nah, kayak gini juga boleh. Oke. Nah, terus bentuk ini kita ubah semuanya jadi A, guys. Jadi dalam bentuk A ya, termasuk batasnya. Ini kan X nih, X sama dengan 1, X sama dengan 9. Nah, ini kita ubah juga dalam A ya. Ini A-nya berapa, ini A-nya berapa. Caranya gimana? Ya kita masukin ke sini tadi. A-nya tadi kan akar X. Ya kan? Kalau X-nya 1, akar 1 berarti ya 1 gitu kan. Kalau X-nya 9 berarti A-nya akar 9 berarti 3. Nah, udah kan? Ya. Nah, ini 1 per akar X kita biarin dulu deh. Ini F akar X-nya itu A. Nah, DX-nya kita nyatakan dalam A ini. 2 akar X dA. Nah, ini kan coret nih akar X-nya. Nah, gitu kan. Nah, ini kan 2. Bisa kita keluarin ya. Pakai sifat integral tentu, 2-nya bisa kita keluarin karena dia konstanta gitu ya. Nah, ini 1, 3. Ini A ya, dalam A ya. Nggak aku tulis A-nya. Ini FA. 2-nya udah keluar ya, DA. Nah, sekarang coba kamu amati bentuk ini. Ini kan sebenarnya sama persis dengan ini kan. 1, 3, ini Fx dx, ini Fa dA. Nah, berarti otomatis nilainya juga sama akar 3 gitu loh. Jadi ini ya 2 akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, simple ya, bisa ya. Oke teman-teman, segini dulu ya sesi pembahasan kita kali ini. Semoga video atau sesi kali ini bisa membantu teman-teman dalam persiapan menghadapi SBMPTN ya. Dan semoga teman-teman semua bisa masuk ke kampus yang teman-teman inginkan. Oke, kita ketemu lagi di video-video pembahasan yang lainnya. Oke, bye-bye.